Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggelar rapat koordinasi dan sinkronisasi program pusat dan daerah. Penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharudin melakukan penanaman perdana budidaya pisang Cavendish di Kabupaten Mamuju Tengah. Kendalikan inflasi dan lonjakan harga pangan, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar pasar murah di Pulau Karampuang. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kepolisian daerah Sulawesi Barat mendapat surprise dari penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharudin pada momentum Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-78. Saya Ayu Nurfika, inilah Sulbar Today selengkapnya. Kita awali informasi pertama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggelar rapat koordinasi dan sinkronisasi program pusat dan daerah. Rakor tersebut bertujuan agar program pembangunan pusat dapat diimplementasikan hingga ke desa-desa. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggelar rapat koordinasi dan sinkronisasi program pusat dan daerah. Rapat yang dipusatkan di Ballroom Hotel Maleo ini dihadiri oleh penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharudin, Ketua DPP Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia Muhammad Asri Anas, dan ratusan kepala desa se-Sulawesi Barat. Dalam sambutannya, penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharudin menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerjasama aparat desa sehingga roda pemerintahan di Sulawesi Barat bisa berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, Bahtiar juga memaparkan 8 agenda prioritas pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yakni menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, penanganan gizi buruk, penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan investasi, hilirisasi dan bangun ekosistem ekonomi hijau dan biru, kedaulatan dan ketahanan pangan, membangun konektivitas dengan IKN, sinergi program pusat dan daerah, serta menjaga stabilitas sosial politik, keamanan dan ketertiban umum. Selain itu, Bahtiar juga menyampaikan berbagai program yang bisa dilakukan untuk membangun daerah khususnya desa, salah satunya pembangunan sektor perkebunan dan peternakan. 4 Juli 2024, saya ini ada inisiasi dari kawan saya dari Dinas Pemberdayaan PMD ya, masyarakat desa. Ini adalah agenda saya kan salah satunya itu sinkronisasi program pusat, provinsi, dan pusat dan daerah. Daerah itu kan bisa provinsi, bisa kabupaten, bisa desa. Nah, memang sekarang kan salah satu agenda terbesar kita itu soal stunting, soal gizi buruk, soal kemiskinan, ketahanan pangan, soal yang penting lagi bagaimana menjaga harmoni kerukunan sosial, menjaga persatuan Sulawesi Barat menjelang dan saat nanti pasca pilkada. Ini harus kita jaga terus. Nah, oleh karenanya tadi saya menjelaskan kepada kawan-kawan kepala desa, ini loh yang harus kita kerjakan, dan memang Sulbar ini kan luas sekali. Uang kita kecil-kecil, provinsi uangnya kecil, kabupaten uangnya kecil, desa. Nah, tetapi memang ada hal-hal yang harus kita kerja sama-sama. 8 agenda prioritas penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharudin ini sendiri mendapat dukungan dari ratusan pemerintah desa yang tergabung dalam APDESI. Ketua Umum DPP APDESI Muhammad Asri Anas mengaku siap mendukung program prioritas penjabat Gubernur Sulawesi Barat melalui upaya pemanfaatan KUR dengan mendorong usaha di setiap desa untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di desa. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharudin berkunjung ke UPTD Balai Benih Ikan Pantai Poniang, Kabupaten Majene. Kunjungan tersebut dalam rangka melihat langsung pembibitan yang dikembangkan UPTD Naungan Dinas Kelautan Perikanan Sulbar.
Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharudin bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke UPTD Balai Benih Ikan Pantai Poniang di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Kunjungan ini dalam rangka melihat langsung hasil pembibitan yang dilakukan UPTD Naungan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Barat, sekaligus melakukan penanaman pohon di area UPTD bersama Bupati dan Forkopimda Majene. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar berkomitmen mendukung pengembangan sektor perikanan di Provinsi Sulawesi Barat. Bahtiar mendorong agar pembibitan dikembangkan dengan fasilitas memadai agar bisa menghasilkan bibit yang banyak untuk disalurkan ke masyarakat secara gratis, terutama daerah pegunungan. Kan juga kan mau makan ikan di gunung, bagaimana membuatkan ikan di gunung? Maka berkembanglah teknologi selain empang-empang air tawar. Ini yang belum berkembang di Sulbar. Uluna Salu 7 sungai besar, tapi 9 sungai di sini, tapi airnya hanya meluncur dari gunung ke laut. Sepanjang pesisir sungai, saya sudah lihat beberapa sungai kita. Kemarin sungai yang arah Budong-Budong, beberapa waktu yang lalu naik saya sungai-sungai yang arah ke Mamasa. Sungai itu gratis lewat begitu saja, tidak dipompa naik ke atas menjadi kolam-kolam air tawar. Mestinya jadi uang. Itu akhirnya orang di gunung nggak dapat uang dari kebun karena kebunnya tebingnya tinggi, tidak dapat juga ikan, dua-duanya nggak dapat. Ini yang rekayasanya harus segera dibikin, edukasi warga kita supaya air itu jangan dibiarkan lewat, dipompa ke atas. Kalau nggak jadi ikan, dijadikan tanaman-tanaman produktif di pesisir-pesisir sungai, sepanjang pesisir sungai mestinya bisa dilakukan. Padahal airnya jernih, bagus sekali gitu. Sayang sekali karena kurang edukasi. Kepala Teknis UPTD BBIP Poniang DKP Sulawesi Barat, Rahmat Johan mengatakan, Balai Benih Ikan Pantai Poniang yang berlokasi di Kecamatan Sendana Majene ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kerja keras para pegawai UPTD BBIP Poniang dalam mengembangkan bibit udang faname yang diawali hanya beberapa kolam, kini semua kolam yang ada sudah terisi, bahkan mulai mengembangkan pembibitan ikan nila sekitar 7 kolam. Khusus pembibitan udang faname ada 25 kolam dan pembibitan ikan nila ada 7 kolam. Dari Majene, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus menggalakkan gerakan penanaman pohon sukun, khususnya di wilayah yang rawan bencana longsor. Program menanam pohon ini sendiri bertujuan untuk perlindungan dan kehidupan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah Nahkoda Bahtiar Baharudin terus menggalakkan gerakan penanaman pohon sukun, khususnya di wilayah yang rawan bencana longsor. Setelah menanam pohon di beberapa titik di wilayah Kabupaten Mamuju, penjabat gubernur bersama Kapolda Sulawesi Barat dan Forkopimda kini kembali menanam pohon sukun di areal SPN Polda Sulawesi Barat, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharudin mengatakan, gerakan menanam pohon sukun di SPN ini bukan sekedar menanam pohon, melainkan menanam untuk perlindungan dan kehidupan. Bahtiar mengaku memilih menanam pohon sukun selain untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam, pohon sukun juga dapat menjadi sumber gizi dan sumber pendapatan bagi masyarakat. Sementara itu, Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adang Ginanjar berterima kasih atas kunjungan penjabat gubernur ke SPN yang sekaligus dirangkaikan dengan kegiatan gerakan menanam pohon. Adang Ginanjar komitmen mendukung gerakan menanam pohon yang menjadi prioritas penjabat gubernur karena dianggap sangat bermanfaat. Selain untuk menambah penghasilan masyarakat, juga untuk mengantisipasi bencana. Dari Majene, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Kendalikan inflasi dan lonjakan harga pangan, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar pasar murah di Pulau Karampuang. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Selamat datang di air terjun Salasang, Sulawesi Barat. Hanya beberapa kilometer dari Mamuju, ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, akan Anda temukan keajaiban alam yang begitu indah.
dan membuat para pengunjung terpukau. Untuk sampai ke tempat ini, pengunjung dapat menempuh perjalanan sekira 20 km dari pusat kota dengan menggunakan mobil ataupun motor. Rasakan kesegaran air terjun ini, jelajahi keindahan hutan belantara, dan nikmati momen berharga bersama keluarga. Segera kunjungi destinasi ini untuk pengalaman tak terlupakan. Ayo nikmati keindahan dan kesegarannya di Sulawesi Barat aja. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan penanaman perdana budidaya pisang Cavendish di Kabupaten Mamuju Tengah. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh penjabat Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharudin. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan penanaman perdana pisang Cavendish di Desa Tasoko, Kabupaten Mamuju Tengah. Diketahui program budidaya pisang Cavendish ini merupakan program yang digagas oleh penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharudin. Penanaman perdana turut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah seperti Wakil Bupati Mamuju Tengah dan Lanal Mamuju, perwakilan Danrem 142, Taroada Tarogau, dan Polda Sulawesi Barat serta sejumlah OPD. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar mengatakan, program budidaya pisang Cavendish ini telah dilakukan di 24 kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan saat menjabat sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan dan telah mulai dipanen. Khusus untuk wilayah Sulawesi Barat, pengembangan budidaya pisang Cavendish nantinya akan dikembangkan dengan skema kredit usaha rakyat dan bekerja sama PT Agri Citra Pratama. Program budidaya pisang Cavendish ini sendiri mendapat respon positif dari petani di Mamuju Tengah. Petani berharap budidaya pisang Cavendish bisa menambah pendapatan masyarakat. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Sementara itu, guna mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas pasokan pangan, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog menggelar gerakan pangan murah di Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog kembali menggelar gerakan pangan murah. Wilayah yang disasar kali ini adalah Pulau Karampuang. Adapun komoditas pangan yang dijual diantaranya beras premium, kemasan 5 kg, minyak goreng, gula premium, tepung terigu hingga telur. Gerakan pangan murah ini sendiri merupakan kolaborasi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Polda Sulawesi Barat melalui tim penggerak PKK Sulawesi Barat dan Ibu Bayangkari sebagai bentuk dukungan dalam rangka Hari Bayangkara ke-78. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar berterima kasih atas sinergi Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Barat dan Bulog serta Polda Sulawesi Barat untuk menghadirkan pangan murah di Pulau Karampuang. Ketiga adalah bakti sosial. Ini bagian perhatian dari Forkompimda Provinsi Sulawesi Barat terhadap masyarakat Pulau Karampuang, karena Pulau Karampuang ini adalah pulau yang bisa kita jadikan menjadi ikon destinasi wisatanya Sulbar. Dia sangat dekat sekali dari pusat pemerintahan, hanya 15 menit dari pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat. Ini adalah pulau yang ada di Teluk Mamuju, juga berfungsi sebagai breakwater alamiah, sehingga ombak di sini bagus, view-nya bagus, tempatnya alam yang bagus. Saya kira ini juga sekaligus cara kita untuk mendukung dunia kepariwisataan Karampuang dan menghimbau kepada pengusaha maupun pelaku di bisnis wisata atau kawan-kawan yang hendak berwisata berliburan ke Sulawesi Barat. Ini tempat libur yang indah di Pulau Karampuang di Teluk Mamuju, kota Provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju. Kehadiran pemerintah melalui program gerakan pangan murah ini disambut antusias oleh warga sekitar. Mereka rela antri untuk membeli beragam kebutuhan pokok yang dipasarkan dengan harga lebih murah. Warga mengaku sangat terbantu dengan program ini. Selain karena harganya cukup terjangkau, juga mereka tidak harus menyeberang laut yang jaraknya cukup jauh untuk mendapatkan bahan pangan. Selain pangan murah, pemerintah provinsi bersama Polda Sulawesi Barat juga melakukan penanaman pohon di Pulau Karampuang. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melapor.
Kepolisian daerah Sulawesi Barat mendapat surprise dari penjabat Gubernur Sulbar pada momentum hari ulang tahun Bayangkara ke-78. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Kalian tahu nggak sih tentang Pantai Dato? Sini aku kasih tahu. Pantai Dato merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Terletak sekitar 2 km dari kota Majene dan sering dikunjungi oleh wisatawan lokal bahkan internasional. Menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan dengan pasir putih, air laut yang jernih dan pepohonan hijau di sekitarnya, membuat Pantai Dato semakin diminati pengunjung. Selain keindahannya, Pantai Dato juga menawarkan berbagai aktivitas rekreasi. Pengunjung dapat berenang di laut yang tenang, berjemur di pasir putih, atau bahkan melakukan snorkeling untuk menjelajahi kehidupan bawah laut yang menarik. Jangan lewatkan keindahan Pantai Dato di Sulawesi Barat. Bersantailah di tepi pantai yang eksotis, manjakan mata Anda dengan panorama yang luar biasa, dan temukan kedamaian di dalam keindahan alam yang tak tergantikan. Nah, kalian pasti tahu kan kalau berlibur harus kemana? Ya, di Sulbar aja. Terima kasih Anda masih bersama kami. Penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharudin menghadiri upacara puncak peringatan Hari Jadi Bayangkara ke-78. Bahtiar mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polda Sulbar atas kontribusinya membantu pemerintah dalam menangani berbagai persoalan daerah. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharudin menghadiri upacara puncak peringatan Hari Jadi Bayangkara ke-78 tahun yang berlangsung di Anjungan Pantai Manakara Mamuju. Kegiatan ini sendiri dimeriahkan dengan penampilan gagah para pilar negara, yakni TNI Polri. Kemeriahan makin terasa atas penampilan tarian kolosal yang dibawakan oleh Bayangkari dan personel Polda Sulawesi Barat. Dalam sambutannya, penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-78, sekaligus menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polda Sulawesi Barat atas kontribusinya membantu pemerintah dalam menangani berbagai persoalan daerah. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri ini mengaku sangat terbantu dengan peran Polda Sulawesi Barat dalam mendukung program pemerintah, terutama pembangunan daerah dan Kamtibmas. Menurut Bahtiar, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada triwulan pertama tahun 2024 yang mencapai 6,02% atau di atas rata-rata nasional berkat kerja keras TNI Polri dalam menjaga keamanan di Sulawesi Barat. Sekali lagi atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Barat dan atas nama juga kawan-kawan Forkompimda dan seluruh penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang bekerja dan mengabdi wilayah Sulawesi Barat di tingkat provinsi maupun kabupaten se-Sulbar mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-78. Kita sangat terbantu bahwa pembangunan di Sulawesi Barat ya hari ini alhamdulillah kawan-kawan harus catat nih rilis terbaru dari Bank Indonesia, pertumbuhan kita itu di atas rata-rata nasional. Rata-rata nasional kan hanya 5,02, kita 6,2 pertumbuhannya per hari ini Sulawesi Barat. Kenapa itu bisa tumbuh? Karena artinya pembangunan bisa jalan. Syaratnya sebuah pembangunan harus aman, dan yang punya tugas negara yang di bidang keamanan adalah TNI Polri. Maka kita atas seluruh masyarakat Sulbar berterima kasih kepada jajaran kepolisian yang hari ini ulang tahun, dan kami sangat berharap sinergi yang telah terjalin selama ini terus kita tingkatkan, karena kami pastikan semakin kuat sinergi dengan jajaran kepolisian dan jajaran lainnya, maka pembangunan daerah ini akan semakin maju dan berkembang. Sementara itu, Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adang Ginanjar komitmen untuk terus meningkatkan pengabdiannya dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Menurut Adang, Polri khususnya di Sulawesi Barat telah berkembang dari masa ke masa dan mendapat apresiasi positif dari masyarakat berkat kerja kerasnya dalam menjaga situasi keamanan sepanjang tahun 2024. Berbagai aksi kejahatan berhasil diungkap oleh kepolisian, mulai dari kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat, kejahatan cyber hingga kejahatan terhadap kekayaan negara seperti illegal fishing dan tindak pidana korupsi. Ginanjar berharap semua capaian tidak membuat personel cepat berpuas diri, namun sebaliknya harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Kepolisian daerah Sulawesi Barat mendapat surprise dari penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharudin pada momentum Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-78. Bahtiar memberikan surprise berupa kue ulang tahun bagi jajaran pejabat Polda Sulbar. Surprise berupa kue ulang tahun bagi pejabat jajaran Polda Sulawesi Barat ini diberikan penjabat Gubernur Sulawesi Barat pada acara syukuran Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-78 tahun di Maleo Hotel Mamuju, Senin 1 Juli 2024. Memberi surprise ini sebagai bentuk apresiasi Bahtiar terhadap kinerja Polda Sulawesi Barat dalam membantu pemerintah provinsi menangani berbagai persoalan daerah, terutama di bidang Kamtibmas. Menurut Bahtiar, program pembangunan di berbagai sektor tidak akan bisa tercapai tanpa daerah yang aman. Karena itu peran kepolisian sangat dibutuhkan dalam mendukung kemajuan sebuah daerah. Pada momen Hari Ulang Tahun Bayangkara ini, Bahtiar juga menyampaikan capaian pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada triwulan pertama tahun 2024. Berdasarkan rilis terbaru dari Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat berada di angka 6,02% triwulan pertama tahun 2024 atau di atas rata-rata nasional yang berada di angka 5,02%. Sementara Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adang Ginanjar berharap sinergitas dan kolaborasi antara kepolisian dan Forkopimda terus terjalin agar situasi Kamtibmas di Provinsi Sulawesi Barat tetap aman dan kondusif. Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat atas kerjasama yang luar biasa dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Sulawesi Barat. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78, penjabat Ketua PKK Sulbar Sofa Marwah bersama Ketua PD Bayangkari Sulbar melakukan penanaman pohon di area kantor Mapolda Sulbar. Penjabat Ketua PKK Sulawesi Barat Sofa Marwah bersama Ketua PD Bayangkari Sulawesi Barat melakukan penanaman pohon di area kantor pos PJR Mapolda Sulawesi Barat. Penanaman pohon ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah seperti penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar, Kapolda Sulawesi Barat Irjen Polisi Adang Ginanjar, Forkopimda dan jajaran OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Aksi penanaman pohon ini sendiri dilakukan dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-78 tahun. Penjabat Ketua PKK Sulawesi Barat Safa Marwah mengatakan penanaman pohon harus terus digalakkan di Sulawesi Barat untuk mengurangi resiko bencana sekaligus membantu pemerintah dalam menangani emisi karbon. Ya, alhamdulillah hari ini kita sedang melaksanakan penanaman pohon dalam rangkaian acara HUT Bayangkara ke-78 dan alhamdulillah kita sudah laksanakan kegiatan sedekah pohon ya katanya ya Bu ya untuk menekan emisi karbon yang ada di Indonesia khusus Sulawesi Barat. Sementara itu Ketua PD Bayangkari Miranti Adang Ginanjar mengatakan saat ini emisi karbon menjadi perhatian dunia termasuk Indonesia. Karena itu ia mendorong masyarakat untuk aktif menanam pohon. Karena kita ketahui air quality index dari Sulawesi Barat kan terbaik, kita harus mempertahankannya justru dengan banyak menanam pohon. Apalagi sukun itu dengan buahnya bisa dimanfaatkan. Saya cukup surprise dengan statementnya Pak PJ Gubernur. Kepada Pak PJ Gubernur sangat menguasai untuk climate change, terutama dari COP23 kali saya juga ikut serta karena kami mewakili Kadin sampai terakhir COP28 di Dubai. Nah artinya betapa pentingnya peran pohon untuk kehidupan kita. Apalagi Sulbar ini kan tanahnya unsur haranya cukup tinggi. Kita berharap untuk ke depan sukun bisa jadi oleh-oleh juga ya Bu ya. Insyaallah ya. Karena kan
baik pisang maupun sukun di sini kan hasilnya nggak kalah dengan daerah lain. Jadi kami berharap ke depan kita lebih bisa memberdayakan pohon sukun untuk kebaikan masyarakat Sulawesi Barat. Seperti diketahui, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah Nahkoda Bahtiar Baharudin terus menggalakkan penanaman pohon sukun. Selain untuk menangani emisi karbon, pohon sukun juga diyakini bernilai ekonomi yang meningkatkan penghasilan warga. Ketua PD Bayangkari Sulawesi Barat berharap program penanaman sukun dan pisang yang digagas PJ Gubernur Sulawesi Barat bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus menjadi oleh-oleh khas ke depan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Ayu Nurfika mewakili kru kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.